Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LPDP. Jadi, ini ada sesi pertama tentang apa yang akan ditanyakan saat wawancara dan bagaimana cara menjawabnya dan contoh cara menjawabnya. Oke. Di sini kita akan coba fokus ke beberapa pertanyaan inti aja. Dalam LPDP itu ada pertanyaan yang sifatnya personal, ada yang sifatnya umum. Personal itu tuh berarti pertanyaan tersebut adalah pertanyaan khusus untuk teman-teman. Biasanya itu dibangun berdasarkan follow up question dari pertanyaan terkait apa yang teman-teman lakukan, pengalaman sebelumnya, kayak gitu. Atau ada hal-hal yang sifatnya sensitif yang bisa menarik perhatian interviewer, kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang biasa umum ditanyakan. Yang pertama adalah, perkenalkan diri Anda, kenapa harus lanjut studi, sekarang bekerja sebagai apa, mau lanjut studi kemana, kenapa harus ke luar negeri, kalau saya teman-teman ke luar negeri, seberapa penting jurusan Anda untuk Indonesia. Kurang lebih kayak gitu pertanyaan umumnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Ketika dapat pertanyaan ini, teman-teman cukup menjelaskan tiga aspek. Yang pertama adalah nama, kedua itu perkenalan, terkait dengan sekarang bekerja sebagai apa, di mana kalau seandainya teman-teman udah bekerja, kalau seandainya teman-teman belum bekerja, teman-teman bisa memulai dengan latar belakang pendidikan dan rencana untuk lanjut studi kemana. Sebagai contoh, misalkan, perkenalkan, saya Berli Arta, sekarang saya bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Teman-teman bisa menjelaskan nama tempat kerja sekaligus ya, secara spesifik itu akan lebih baik. Kedua, habis itu teman-teman jelaskan eh, latar belakang pendidikan. Misalkan contoh, em, saya lulusan S2 dari Monash University tahun 2018 dan lulusan S1 dari Universitas Ahmad Dahlan 2013. Kayak gitu. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan studi di bidang bilingual educations dengan tujuan kampus misalkan Ohio State University. Itu sebagai contohnya, itu cukup sebagai perkenalan. Oke, nanti teman-teman bisa mempersiapkan skripnya ya. Ini saya nggak pakai skrip. Setelah udah perkenalan, teman-teman akan dapat pertanyaan, kenapa harus lanjut studi? Ini sangat penting. Teman-teman pahami bahwa pertanyaan terkait kenapa harus lanjut studi itu harus to the point. Jadi, tapi di relate kepada kebutuhan nasional. Misalkan contoh, mulai dulu dari background masalah yang berhubungan dengan studi teman-teman. Jadi nggak langsung lanjut, saya pengen lanjut studi karena saya ingin mengembangkan apa. Jangan dulu. Jelasin dulu masalahnya. Masalahnya apa secara eh, apa namanya secara apa ya istilahnya singkat. Sebagai contoh misalkan penggunaan bahasa Inggris menjadi salah satu competitive advantage dalam dunia kerja. Bukan hanya untuk bekerja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, kayak gitu. Banyak tenaga-tenaga ahli Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan secara optimal karena job market yang mereka bidik itu mengharapkan mereka bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, bilingual education itu adalah salah satu cara dalam meningkatkan added value. Namun, pendidikan bilingual education itu masih terbatas untuk kampus menengah ke atas dengan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, kayak gitu, eh, tenaga pengajar yang mampu menerapkan bilingual education itu masih terbatas. Oke, nah di sini kita nyebutin masalah. Setelah itu baru masuk ke tujuan studinya. Oleh karena itu, saya masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman terkait dengan implementasi, kurikulum, approach yang bisa diterapkan dalam pendidikan bilingual, terutama misalkan terutama CLIL, misalkan ya salah satu atau EMI.
Oleh karena itu, saya ingin belajar lebih lanjut kayak gitu dengan studi S3 di salah satu universitas yang memiliki bilingual center, yaitu Ohio State University. Kayak gitu. Di sisi lain, nah sekarang itu aspek dari kepentingan negara. Kedua, teman-teman harus menjelaskan aspek dari kebutuhan teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak cukup jelasin tentang aspek kebutuhan negara itu terlalu idealis. Teman-teman juga harus menjelaskan dari aspek kebutuhan teman-teman, yang mana ini lebih apa ya, istilahnya itu make sense bagi interviewer untuk mengetahui bahwa teman-teman juga butuh kayak gitu. Sebagai contoh, di sisi lain, saya bekerja sebagai seorang dosen itu membutuhkan studi S3 dalam mendukung kualitas pelayanan pendidikan saya untuk mahasiswa kayak gitu. Sehingga kayak gitu. Dengan studi lanjut S3 ini saya akan mendapatkan tiga skill. Yang pertama adalah eh, pengetahuan lebih lanjut terkait bilingual education. Yang kedua itu adalah penelitian yang lebih mendalam. Ketiga adalah teknik penelitian yang lebih eh, eh, akuntabel kayak gitu. Karena di selama studi S3 saya bukan cuman belajar bagaimana cara melakukan penelitian, namun juga saya akan belajar teknik-teknik penelitian dari berbagai macam eh, pendekatan. Ya, kurang lebih kayak gitu cara menjawabnya. Jadi ada dua aspek ya. Aspek pertama dari kebutuhan nasional, yang kedua itu dari kebutuhan kepribadian teman-teman. Oke, sekarang bekerja sebagai apa? Oke, misalkan tadi kasusnya kita udah jelasin ini bekerja sebagai apa. Kemudian tanya lagi, bekerja sebagai apa ya? Teman-teman tinggal jelasin, teman-teman bekerja sebagai apa, informasi yang belum disampaikan, teman-teman sampaikan, informasi yang udah sampaikan, teman-teman bisa ngulang dengan menggunakan seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, kayak gitu. Sehingga nanti interviewer bisa nge-recall. Contoh misalkan, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang dosen di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, nggak cukup sampai di situ. Usahakan jelasin tentang apa aja udah teman-teman capai, kayak gitu. Selama saya bekerja, kayak gitu, saya bukan hanya fokus di bidang pengajaran dan pengabdian masyarakat kayak gitu. Saya juga berhasil membangun beberapa jejaring kerjasama internasional. Sebagai contoh, yang pernah saya lakukan adalah kerjasama untuk visiting lectures ataupun kerjasama eh, visiting lecture secara online, lecturers secara online, atau visiting scholars secara online antara Universitas Nahdlatul Ulama Jogja dan UTH Malaysia. Serta kayak gitu membangun kerjasama penelitian bareng kurang lebih sekitar 5 universitas di kawasan Asia Tenggara dan eh, satu universitas di Australia kayak gitu, di mana fokus penelitian kami ada di aspek bilingual education dengan pendekatan EMI. Ketiga, kayak gitu, saya juga mendapatkan beberapa prestasi. Salah satu yang menurut saya berdampak adalah saya mendapatkan hibah penelitian Kemendikti kayak gitu dengan judul penelitian terkait dengan pengembangan AI untuk bilingual education. Kurang lebih seperti itu untuk pekerjaan. Oke. Kemudian ada pertanyaan mau selanjut studi kemana? Tadi kan udah dijelasin tuh studinya. Biasanya ada aja kayak gitu pertanyaan yang sifatnya kayak ngulang. Itu nggak masalah teman-teman ngulang lagi kayak gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya akan lanjutkan studi di Ohio State University dengan jurusan Multilingual Language Education. Kemudian jelasin kenapa memilih studi di sana. Ada beberapa alasan kenapa saya melanjutkan studi ke Ohio State University. Yang pertama, dari sekian banyak universitas di dunia yang fokus di bidang bilingual education, cuman Ohio State University yang memiliki language center yang berhubungan dengan bilingual education, dan ini telah mendapatkan invitations, recognition dari berbagai macam negara yang menjadi mitra, salah satunya Meksiko, Brazil.
bahkan Indonesia juga kayak gitu. Sehingga saya yakin dengan studi lanjut di sana, saya bukan cuma mendapatkan akses untuk pendidikan, namun saya juga bisa belajar lebih lanjut terkait penerapan sebuah bilingual education center yang ingin saya dirikan setelah saya lulus nanti. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk yang tipikal pertanyaan seperti ini. Habis itu bisa juga mengangkat informasi terkait dengan apa namanya promotor atau supervisor kayak gitu. Di sisi lain kayak gitu, saya udah mendapatkan LOA dan advisor yang akan mendampingi saya selama studi adalah misalkan Dr. Peter Sayer kayak gitu. Dan beliau merupakan expert di bidang sociolinguistik, bilingual education, sama multilingual education. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, kenapa harus keluar negeri? Dalam negeri kan ada kayak gitu. Misalkan ada ya pertanyaan kayak gini. Ini biasanya pertanyaan yang paling umum terjadi untuk teman-teman yang mendaftar jurusan yang sifatnya umum. Umum itu tuh kayak misalkan manajemen. Umum itu tuh misalkan contoh akuntansi, finance, atau engineering. Itu umum. Hampir di semua negara tuh ada. Jadi kalau seandainya nggak spesifik, itu sulit untuk nunjukin uniqueness. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa, coba jelaskan tentang uniqueness jurusan teman-teman. Uniqueness-nya itu adalah komparasi bahwa di Indonesia itu tuh tidak ada, di dunia itu ada. Atau bisa juga di Indonesia ada, tapi jurusannya nggak sekomprehensif apa yang dibutuhkan, atau tidak terlalu menjurus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Intinya teman-teman harus bisa membuat sebuah argumen yang kuat kayak gitu. Kenapa dalam dan luar itu tuh beda tanpa harus mendiskreditkan yang ada di dalam. Sebagai contoh seperti ini. Em, Kenapa harus keluar negeri bukan di dalam negeri? Berhubung jurusan yang saya ambil adalah jurusan bilingual education, sejauh yang udah saya lakukan, yang sejauh yang sudah saya teliti, riset terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di Indonesia terkait bilingual education itu belum ada. Kebanyakan jurusan yang berbasis dengan pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa itu fokus kepada aspek kurikulum, pengembangan bahan ajar kayak gitu. Tapi untuk aspek bilingual education secara spesifik dengan penerapan teori-teori yang up to date seperti dengan EMI, translanguaging, serta immersions misalkan itu belum saya temukan. Dan bahkan di luar negeri sekalipun itu hanya ada dua universitas yang secara spesifik mengklaim mereka memiliki jurusan yang berhubungan dengan bilingual. Yang pertama adalah eh, Melbourne University dengan CLIL, serta Ohio State University dengan Multilingual Language Education-nya kayak gitu. Dan saya melihat bahwa yang paling relevan itu adalah Ohio State University dengan aspek yang lebih umum berhubungan dengan bilingual education. Sedangkan Melbourne itu spesifik hanya menerapkan aspek ataupun konsep yang berhubungan dengan CLIL. Demikian Bapak dan Ibu. Oke, kurang lebih kayak gitu cara menjawabnya ya. Teman-teman kalau seandainya bingung, bisa komen di bawah. Nanti kita akan coba kasih tanggapan berdasarkan pengalaman teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang kurang bisa dijawab secara komprehensif. Teman-teman bisa coba jot down di komen ya. Oke, seberapa penting jurusan yang jurusan Anda untuk Indonesia? Oke, pertanyaan ini umumnya itu ditanyakan untuk mengukur bahwa jurusan yang kita pilih itu adalah jurusan yang beneran dibutuhkan oleh Indonesia. Ini adalah pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang mungkin menjadi tantangan bagi teman-teman yang masuk ke Soshum. Bu- Namun
bukan berarti Sohum nggak bisa memberikan jawaban yang lebih kuat kayak gitu ya. Kalau STEM mungkin akan lebih mudah menjelaskan dari aspek kebutuhan, aspek apa yang menjadi target pemerintah Indonesia, tapi ada gap dan gap itu tuh ditutup dengan jurusan teman-teman kayak gitu. Misalkan kalau saya itu dari aspek apa namanya pekerjaan atau employment, di mana Indonesia itu tuh ingin memastikan bahwa semua lulusan itu tuh memiliki competitiveness yang sangat kuat, bukan cuma dari aspek skill, tapi juga dari aspek komunikasi, dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris yang ada itu hanya fokus kepada aspek eh, bahasa yang dipakai sebagai uh, pengetahuan, bukan sebagai communication tools atau media communication, seperti yang menjadi framework bilingual education pada umumnya, kayak gitu. Sehingga saya merasa bahwa jurusan ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Indonesia, terutama di level perguruan tinggi di mana saya bekerja. Pada tahap ini, saya bukan cuman berencana untuk menerapkan bilingual education secara eh, apa namanya internal perguruan tinggi, namun juga saya akan coba melakukan eh, regenerasi bilingual education experts kayak itu melalui mahasiswa pendidikan, baik itu pendidikan dasar yang ada di UNU Jogja dan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di mana tempat saya bekerja. Sehingga kayak gitu nanti akan ada domino effects ketika apa yang udah saya pelajari bisa saya diseminasi dengan baik. Harapannya kayak gitu, pendidikan bilingual itu tuh bukan hanya pada level perguruan tinggi, namun bisa diterapkan pada level pendidikan dasar hingga pendidikan menengah juga melalui mahasiswa-mahasiswa yang akan saya didik nanti. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, contohnya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu untuk yang kali ini. Ditunggu sesi berikutnya terkait dengan apa namanya rencana studi, rencana pasca studi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung dengan pertanyaan dan cara jawabannya berdasarkan pengalaman, mungkin stuck kayak gitu ya dengan pertanyaan para interviewer bisa komen di bawah. Nanti kita akan coba diskusikan bagaimana cara address pertanyaan tersebut dengan baik. Good luck.